Bismillahirrahmanirrahim. Kopi telur. Jadi tanpa kita aduk, ketika kita seruput begini, eh, yang bagian ininya masuk, jadi dia yang bagian bawah kan cair. Jadi dia masuk menyatu di mulut dan rasanya sempurna sekali. Ya, kopi telur. Ayo, sebenarnya ingin mengajak minum bersama-sama bagaimana nikmatnya kopi telur ini. Sebelumnya saya aduk dulu, sekarang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Lengket dia dikumis. Tapi rasanya memang nikmat. Baik sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di video sebelumnya saya telah membuatkan video tentang bagaimana membuat kopi telur. Dan di video tersebut saya juga sudah menerangkan agar karena kita buat kopi telur itu telur mentah, supaya terhindar dari bakteri, maka kita pasteur dulu. Jadi dipasteurisasi dulu. Apa namanya itu? Namanya, jadi caranya dipasteurisasi dulu. Tujuannya apa? Ya, nanti saya akan cerita. Banyak orang, apalagi di daerah saya kan memang Minang itu, minuman khas yang paling terkenal itu ya teh telur atau kopi telur. Tapi rata-rata dari mereka telurnya pasti belum dipasteurisasi. Bukan pasti, ya ada yang sudah dipasteurisasi. Bahkan sekarang di supermarket juga tentu saja sudah ada produk telur yang dipasteurisasi sudah melalui proses pemanasan untuk membunuh bakteri. Produk telur ini banyak tersedia di supermarket. Jadi di supermarket juga banyak telur yang sudah dipasteurisasi ini. Nah, sebenarnya dalam video saya kemarin saya juga sudah pasteurisasi dengan cara saya, teknik saya yang seperti video ini. Nah, pasteurisasi yang itu ala saya. Tapi pasteurisasi yang
biasa dilakukan oleh ahli medis adalah dengan cara, ya sebentar lagi akan saya buat panduannya. Sebelumnya saya akan terangkan dulu tentang risiko makan telur mentah. Banyak dari kita yang tidak tahu. Risiko makan telur mentah. Konsumsi telur mentah, terutama jika telur diternak atau dikemas dengan kurang higienis, dapat meningkatkan risiko Anda terkena infeksi bakteri Salmonella. Bakteri ini biasanya terdapat pada cangkang telur, namun terkadang juga bisa masuk ke dalam telur melalui retakan kecil yang terkadang tak terlihat. Mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi salmonella dapat mengakibatkan keracunan makanan dan tifus atau demam tifoid. Kondisi ini bisa menyebabkan Anda mengalami diare, mual, muntah, sakit perut, dan demam. Gejala keracunan makanan atau tifus bisa serius dan berbahaya pada orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Misalnya lansia, balita, atau orang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kanker, dan infeksi HIV. Infeksi bakteri Salmonella dari telur mentah juga bisa berbahaya jika terjadi pada ibu hamil. Infeksi bakteri dari telur mentah yang tidak segera ditangani dapat menyebar dari usus ke pembuluh darah dan menyebabkan infeksi berat atau sepsis. Kondisi ini bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Bagi ibu hamil, infeksi bakteri Salmonella bisa meningkatkan risiko persalinan prematur, keguguran, atau gangguan pada janin. Jadi, bakteri Salmonella itu ya seperti itu bahayanya. Makanya kalau kita mau buat teh telur atau kopi telur, sebaiknya kita pasteurisasi dulu agar kita aman dari bakteri tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat cara pasteurisasi dengan sangat mudah, dan ini memang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang. Oke, silakan kita simak.
Baik sahabat semua, demikian saja video saya ini. Semoga ada manfaatnya. Demikianlah sekilas cara kita pasteurisasi telur, baik telur ayam kampung atau telur bebek. Sebaiknya kita jika mau memakai telur mentah ya harus kita pasteurisasi dulu, itu untuk menjaga agar telur yang kita konsumsi terbebas dari bakteri salmonella. Baik sahabat semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.